Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan counter relay. Ya, counter relay yang nanti akan dipakai untuk praktek. Dari definisinya, counter relay atau counter berasal dari kata count. Count itu yang artinya menghitung. Jadi counter ini fungsinya adalah sebuah alat ya, alat yang berfungsi untuk menghitung jumlah inputan. Nah, ketika inputan itu sudah tercapai sesuai dengan settingan counternya, maka counter itu akan menyalakan suatu peralatan listrik, misalnya lampu atau apapun. Ya, tergantung nanti penggunaannya. Sehingga counter ini fungsinya adalah sebuah alat, ya, alat elektronik yang berfungsi untuk mendapatkan masukan, ya, atau mendapatkan input berupa input listrik, gitu ya. Kemudian si counter ini akan berfungsi untuk menghitung, ya, menghitung sampai hitungannya tercapai. Ketika hitungannya tercapai, maka counter ini akan mengeluarkan output yang akan menyalakan suatu peralatan listrik. Nah, kontak akan berada dalam kondisi off gitu ya, atau nanti bebannya akan bisa di-off-kan kembali dengan cara menekan tombol reset pada counter. Jadi jika masukan reset atau tombol resetnya dalam keadaan on atau mendapatkan masukan berlogika 1, maka counter ini akan di-reset. Nah, bagaimana cara meresetnya? Nanti akan saya jelaskan. Baik, secara garis besar counter ini wiring diagramnya adalah seperti ini ya. Ini adalah simbol dari counter ya. Misalkan ini ada counter C1, maka input dari counter itu terdiri dari dua, gitu. Input dari counter itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah input untuk counternya sendiri ya, input counter. Dan yang kedua adalah input reset, gitu ya. Kalau input counter adalah input untuk memfungsikan counter, jadi menghitung inputan counter. Gitu. Misalnya counter ini kan di settingnya 5 nih, artinya 5 kali mendapatkan inputan baru counter ini bisa on. Nah, jadi ini inputnya itu berfungsi untuk memberikan inputan sampai 5 kali. Ya, karena di sini kan settingannya 5 gitu ya. Jadi si input counter ini memberikan input sampai nilai sesuai dengan nilai settingannya. Misalnya kalau di counternya itu di setting 5 sehingga inputannya itu akan memberikan input sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu hitungan 5-nya, settingan 5-nya sudah tercapai, maka kontak counternya akan on, ya, akan on. Dia akan menutup sehingga menyebabkan lampunya menjadi menyala. Dan akan menyala terus. Jadi seperti self holding ya, dia akan menyala terus. Nah, kapan counter itu mati gitu ya? Kapan lampunya mati? Jika tombol reset pada counter itu ditekan, maka hitungannya akan kembali reset gitu ya. Dia akan kembali ke nol lagi untuk nanti diberikan input lagi. Kemudian kontaknya itu yang tadinya menyambung dia akan terputus menjadi NO lagi. Begitu. Jadi ada dua inputan di counter ini. Pertama input counter dan yang kedua adalah input reset. Kalau input counter ini jika ditekan ya sampai hitungan counternya tercapai, maka counter ini akan on dan akan menyalakan beban ya, bebannya lampu. Dan ketika ingin mereset counternya supaya lampunya mati, maka tombol reset counternya harus ditekan sehingga counternya akan reset ya, yang tadinya 5 akan berubah jadi 0 lagi gitu. Dia akan mereset kembali jadi 0 dan
kontak-counternya itu akan kembali ke posisi awal. Kalau di sini kan posisi awalnya NO ya, normally open. Nah, counter ini akan ke posisi NO jika tombol resetnya ditekan. Nah, contoh penggunaan counter adalah perangkat counter dengan merek Omron tipe H7CR-SAR. Ini contoh saja. Ada beberapa jenis yang lain yang mungkin bisa digunakan. Nah, ini yang saya kasih contoh adalah yang tipe Omron tipe H7CR-SAR. Nah, bagaimana wiringnya seperti ini ya. Jadi ada pin-pinnya. Ya, biasa kalau di counter itu maupun di timer itu kan ada pin-pin untuk menyambung kabelnya ya. Jadi pin nomor 6 itu nanti di jumper masuk ke reset, masuk ke pin nomor 7. Kemudian untuk counternya ada dua, di pin nomor 8 dan pin nomor 9. Untuk terhubung dengan catu daya itu ada di pin nomor 1 dan 2, ya, catu dayanya. Kemudian untuk outputnya itu terhubung ke pin nomor 3, 4, dan 5. Kalau untuk sumbernya nanti pasangnya itu ada di pin nomor 1 dan 2. Dan counter yang merek Omron tipe H7CR-SAL ini atau SAR ini bisa disambung ke sumber tegangan AC maupun DC. Kalau AC itu mulai dari 100 volt sampai 240 volt itu maksimum. Kalau DC itu mulai dari 12 volt sampai 24 volt. Nah, untuk pin common-nya, pin common itu ada di nomor 3 atau nomor 5 itu untuk pin common. Untuk pin kontak NO itu ada di nomor 4. Nah, ini akan saya jelaskan ya, nanti terhubung ke bebannya itu untuk NO-nya ada di pin nomor 4. Kalau kontak NC-nya itu tidak ada, dia hanya kontak NO saja. Untuk output-nya itu ada di nomor 6 ya, output negatif ada di nomor 6. Kemudian untuk inputnya ada dua ya, input counternya, counter point CP ya, ada di input pin nomor 8 dan 9 ya, 9 dan 8. Untuk reset, untuk pin resetnya itu ada di nomor 7. Bagaimana wiringnya? Ini ada di slide berikutnya. Nah, seperti ini. Ini cara memasang counternya seperti ini. Nomor 2 itu dipasang ke positif ya, catu daya positif, misalnya 24 volt positif. Atau kalau di tegangan bolak-balik itu dipasang di pasaknya. Jadi nomor 2 ini dipasang di pasak gitu ya. Kemudian netralnya atau negatifnya itu dipasang di nomor 1. Dipasang di pin nomor 1. Kemudian yang di pin nomor 6 ini nanti di jumper kabel. Kemudian di jumper ke tombol ya, dipasang di tombol, kemudian dari tombol ini dipasang di nomor 9. Nah, kemudian di jumper lagi, boleh di jumper lagi ya, pasang di kabel NO ya, NO. Kemudian dari tombol ini dipasang tombol ke nomor 8. Nah, untuk counter ini terserah ya. Sebenarnya boleh satu sih, sebenarnya satu saja sudah cukup ya. Ya tidak harus dua. Karena inputnya itu kan hanya satu. Ya, jadi boleh di ini kan ibaratnya dikasih tombol ini kan sebenarnya dikasih input untuk counternya. Nah, inputnya ini boleh diletakkan di nomor 9 ataupun nomor 8, bebas. Jadi tidak perlu dua seperti ini ya, salah satu saja cukup. Misalnya, saya mau pasang input untuk counter hanya satu input saja. Berarti nanti semisal saya pasang nanti inputnya dari nomor 6 saya tarik kabel gitu, kemudian saya pasang di tombol NO, kemudian saya pasang di nomor 9. Itu saja. Itu. Jadi tidak perlu dua seperti ini, satu saja cukup. Kemudian untuk resetnya jangan lupa ya, untuk resetnya dipasang di jumper ya dari pin nomor 6. Tadi kan udah ditarik kabel ke tombol yang ini.
Nah, nanti dari pin nomor 6 juga di jumper gitu ya, kemudian dipasang di sebuah tombol NO, di sebuah tombol NO di sini kemudian dipasang di nomor 7. Ini untuk tombol resetnya. Kemudian kalau untuk outputnya itu yang nomor 3 itu dipasang di pasa atau dipasang di positifnya gitu. Nah, mohon maaf. Ini ya, dari positif ini di jumper ya, tadi kan dipasang di nomor 2. Kemudian di jumper lagi masuk ke nomor 3. Setelah itu kemudian untuk output berikutnya nomor 4 gitu ya. Ini adalah kontak untuk bebannya. Nah, nanti nomor 4 ini pasang ke beban. Di sini misalnya ya, ini lampu ya. Sisi sebelah sini lampunya pasang ke nomor 4, kemudian sisi sebelah sini pasang ke negatif. Jadi nanti dari pasa ini, pasa masuk ke common nomor 3 gitu ya, atau positif ya. Positifnya masuk ke nomor 3, kemudian nanti arusnya mengalir ke sini. Nah, ketika counternya sudah tercapai hitungannya, dia akan kontaknya akan kontak. Kemudian karena kontaknya itu kontak, arusnya itu akan mengalir ke lampu, sehingga lampunya itu akan menyala. Begitu. Jadi nanti simulasinya untuk inputannya, misalnya counternya saya setting sampai 5 kali. Maka tombolnya saya akan tekan sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu hitungan 5-nya sudah tercapai, tahu-tahu lampunya udah nyala. Karena hitungannya tercapai gitu ya, kontaknya menjadi kontak, sehingga arusnya bisa mengalir dan lampunya menjadi nyala. Dan lampunya akan menyala terus ya. Lampunya akan menyala terus karena counternya dalam keadaan on. Nah, cara untuk mematikan lampunya adalah dengan menekan tombol reset. Maka counternya itu akan menjadi off kembali. Gitu. Kemudian ini display dari penampakan counternya. Kalau yang di bagian atas ini adalah display angka untuk hitungan counternya sendiri. Sedangkan bagian bawahnya itu adalah settingan dari angka hitungan counter yang mau dicapai. Misalnya gini, saya mau memasukkan input counter itu sampai 8 kali gitu ya. Maka saya akan set 8 di sini angka 8, kemudian nanti counternya akan mengikuti gitu ya. Kalau counternya itu diberikan input sampai 8 kali sesuai dengan angka set value-nya, itu angka settingannya, maka counter ini akan on. Yang tadinya off, dia akan berubah jadi on. Begitu. Jadi ini bagian atas adalah display untuk proses counternya, kemudian bagian bawah adalah settingan value dari counternya. Nah, untuk menyeting dari settingan counternya itu harus ditekan tombol yang ada di bawah. Jadi silahkan misalnya mau ditekan misalnya sampai 6 kali, 6 di setting 6 counter gitu ya, 6 kali counter, maka dipencet angka 6, kalau cuma 5 dipencet angka 5, kalau pengen counternya 4 kali dipencet angka 4, kalau pengen counternya 3 kali dipencet angka 3 dan sebagainya. Nah, itu cara menyeting counternya ada di tombol bagian sini ya, bagian bawah. Nah, ini saya akan berikan praktek singkat gitu ya, bagaimana cara mengoperasikan counter lewat video ini. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat ini counternya. Nah, ini counternya. Kemudian counternya di sini ini ada angka display. Nah, di sini angka display dari counternya. Kemudian angka settingannya ada di sini. Jadi semisal kita mau menyeting counternya itu 6 kali, maka nanti di settingnya di sini 6. Maka nanti counternya akan mengikuti gitu ya, nanti akan mendapatkan input sampai 6 kali.
ketika input 6 kalinya sudah tercapai, maka counter ini akan on gitu ya, akan berubah menjadi on. Dan ketika counter ini on, counter ini akan menyalakan lampu yang ada di sini. Lampunya akan menyala terus ya, sampai tombol reset yang di sini ditekan. Dengan cara menekan tombol reset di sini, maka tombolnya akan mereset counter, counternya akan menjadi off, dan akan mematikan lampu. Nah, jadi ceritanya gini, di sini ada sebuah sensor logam ya. Jadi di video ini si pembuat rangkaian ini memasang sensor logam ke counter. Jadi sensor logam ini akan disentuhkan ke logam sampai 6 kali gitu ya. Sampai 6 kali. Jadi terlebih dahulu counternya itu disetting sampai 6 kali. Kemudian nah si sensornya ini akan diletakkan di logam atau diberikan input gitu ya berupa logam sampai 6 kali. Jadi input dari sensornya ini nanti masuk ke counter sebagai input gitu ya, input arus gitu. Jadi masuk ke counter, dari sensor masuk ke counter, dia akan menghitung sampai 6 kali tergantung si logamnya ini terkena sensornya berapa kali, maka counternya akan menghitung. Jadi di sini disetting 6 kali sehingga nanti dia akan menghitung sampai 6 kali. Begitu hitungan 6 kalinya sudah tercapai, counternya akan on, maka dia akan menyalakan lampu. Dan lampunya akan menyala terus gitu ya, sampai tombol reset counternya ditekan, maka dia akan berubah yang tadinya 6 menjadi 0 lagi, kemudian lampunya akan menjadi mati. Coba kita lihat ya. Ini. Nah, ini si sensor ini didekatkan ke logam sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Begitu hitungan 6-nya sudah tercapai, maka lampunya akan menyala secara otomatis. Kita lihat ya. Ke angka 6, dan ini udah di angka 5, dan begitu masuk ke angka 6. Nah, gitu. Jadi begitu logamnya itu dikasih input ya, sensor logamnya itu dikasih input, istilahnya itu dikasih input dengan cara didekatkan dengan logam. Sampai 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, sampai 6. Sesuai dengan settingannya, di sini kan settingannya 6. Begitu hitungan inputan ke-6 gitu ya, maka si counter ini akan on dan menyalakan lampu. Lampunya ini akan menyala secara berkedip. Begitu. Nah, Kontaktor menyala. Nah, setelah menyala, kemudian tombol resetnya ditekan, dia kembali lagi ke 0. Gitu. Jadi dia reset lagi. Nah, bagaimana caranya dia bisa menyalakan lampu lagi? Ya, berarti sensornya harus diberikan input lagi sampai 6 kali seperti tadi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ini menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitungan 6 tercapai, maka counternya akan menyalakan lampu. Dan lampunya akan menyala kembali sampai tombol resetnya ditekan. Begitu. Dan counter langsung ngereset. Itu ya. Kita ulangi lagi ya. Coba kita ulangi lagi. Di angka 6. Ya. Jadi kita set ke 2, angka 3, 6. 4, Dan ini 5, di angka 6. 5. Dan begitu masuk ke angka 6. Nah, langsung nyala. Kontaktor Langsung menyala. Sampai tombol reset ditekan. Nah, Dan counter langsung ngereset. Begitu. Nah, itulah fungsi kerja dari counter. Nah, begitu rekan-rekannya, itulah fungsi kerja dari counter. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan pada saat saya penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.